Untuk gaya formal informal tapi yang twin trunk gitu Pak, yang bawahnya agak besar itu bisa dibilang formal atau twin trunk itu Pak? Ya, sekarang tinggal sudut seninya seperti apa. Jenengan tahu twin trunk itu artinya apa? Dua mahkota itu mungkin. Nah, dua mahkota itu tentu juga sama seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau memang jenengan mau buat twin trunk, ya twin trunk yang baik itu yang seperti apa? Harus ada syarat tertentu. Tidak hanya asal jenengan bikin, aku pengen bikin twin trunk. Nah, tidak hanya seperti itu. Kalau seperti itu, berarti sama dengan apa yang saya sampaikan tadi. Bahan jenengan paksa untuk sesuai dengan keinginan jenengan. Nah, tetapi kalau jenengan punya bahan yang memang potensi buat twin trunk, nah itu beda dengan bahan apapun yang jenengan paksa untuk menjadi twin trunk. Nah, akhirnya akan beda juga. Jadi jenengan pun juga harus paham twin trunk itu seperti apa, twin trunk yang bagus itu seperti apa. Nah, sebetulnya ada pemakaian istilah-istilah yang sebetulnya artinya sama tapi pengucapannya beda karena mengambil bahasa yang berbeda gitu. Atau bahkan ada istilah-istilah yang sulit untuk dijelaskan karena ada apa ya namanya, kita tidak sama persepsi dalam pengambilan bahasa yang kita pilih gitu. Kita gunakan kita menyampaikan gitu. Misal saya itu tadi gasket sama menggantung. Ya kan? Kadang air terjun. Nah, ada yang bilang air terjun. Nah, sebetulnya dalam visual, dalam wujud seninya sama. Nah, tetapi pengucapan dan keseringan orang mendengar tuh masing-masing katanya beda-beda. Ada yang sering mendengar gasket, ada yang sering mendengar menggantung, ada yang sering mendengar air terjun. Nah, ini yang kadang ya gimana ya, kalau orang yang sudah paham mungkin tidak perlu ditanyakan, tapi karena pemahaman komunitas itu beda-beda, hal-hal yang kayak gini itu sering ditanyakan dan kita juga sedikit agak kesulitan menjelaskan karena ya sama ya itu yang mau ditanyakan dong gitu sama. Nah, gitu. Terus ada yang kayak tadi itu yang bilang apa namanya, twin trunk sama informal apa masuk formal atau emang twin trunk itu Pak? Jadi gini, twin trunk itu artinya kan dua mahkota. Nah, tetapi kalau yang saya sebut tadi itu ada gaya dari aliran, yaitu aliran ekspresi dengan gaya twin. Nah, gaya twin itu apa penjelasannya? Gaya twin itu adalah dua cabang, dua batang yang keluar dari titik yang sama, membentuk satu keseimbangan yang salah satu menjelaskan bahwa ini adalah sebuah pasangan batang yang saling bersinergi satu sama yang lain. Kalau dalam konteks kita manusia ya antara ibu dan anak gitu. Nah, ini harus bersinergi. Nah, ini adalah twin. Nah, twin yang apa namanya, dalam kontekstual wujud seni juga harus dengan jelaskan bahwa itu tadi twin yang baik itu yang seperti apa. Nah, setelah saya menjelaskan twinnya, twin itu pada akhirnya salah satu untuk menjelaskan bahwa pohon ini betul-betul dua buah batang. Nah, yang saling bersinergi, dua buah batang. Tentu kalau batang, yang namanya batang, akan ujungnya akan ditandai dengan sebuah mahkota. Nah, karena ini batangnya dua, berarti mahkotanya harus dua. Nah, ini ada yang menyebut orang twin trunk karena twin mahkota. Nah, tetapi dalam kontekstual kita menjelaskan kepada komunitas, bahasa kita adalah
twin, bukan twin trunk. Oh, gitu. Twin itu karena dasarnya adalah Batang pokok dua. batang yang tumbuh dari satu titik dengan besaran yang hampir sama. Hampir sama. Oh, hampir sama. Nah, ini pun seperti yang saya bilang tadi, karena perkembangan zaman, imajinasi orang itu semakin berkembang, terutama anak-anak muda yang Makin kritis. makin kritis. Ini akhirnya juga imajinasi yang semakin bagus Liar. ini ya, liar ini. Jadi pohon itu yang awalnya bukan dari keluar dari titik yang sama, tetapi awalnya itu adalah batang satu, Nggih. tetapi keluar cabang dengan besaran cabang yang Sama. hampir Hampir sama sama. dengan batang. Nah, ini dijelaskan dengan Mahkota. semi mahkota. Oh, semi mahkota. Nah, ini juga sering disebut twin trunk. Nah, gitu. Nah, ini karena perkembangan zaman. Tetapi secara teori awalnya itu adalah twin itu ya dua batang yang keluar dari titik yang Sama. sama. Gitu. Ya makanya itu kalau kita berbonsai tidak mengikuti perkembangan zaman yo ketinggalan karena Oke. apa namanya perkembangan dan Berkembang. imajinasi orang itu semakin hari Jauh. semakin liar kayak gitu. Nggih. Terus tadi itu saya di awal menjelaskan 5 pokok gaya dasar dari pohon aliran naturalis. Naturalis. Ada tegak lurus, tegak berliku, Nggih. miring, merebah atau merunduk, Nggih. dan menggantung. Nah, sekarang berkembang juga di luaran sana, orang sering menyebut, tetapi sebetulnya mereka itu menyebut hanya mendengar dari salah satu Sumber. Nggih. tetapi dia tidak begitu paham. Nah, dia Sebarkan. sampaikan kepada orang-orang, ya orang-orang itu akhirnya juga Terpengaruh. nggak paham juga. Nah, mereka bilang slanting. Nah, Nggih, selenting. slanting. Nah, slanting itu kontekstualnya mungkin dari awal sudah benar. Jadi pohon yang miring Miring nggih. dengan aliran naturalis tetapi miring itu namanya Selenting slanting. nggih. Kalau kita dalam sebutan bahasa Indonesia Kayak miring. Nah, atau mungkin bahkan merunduk. Oh, bukan miring, bukan merunduk, miring ya kan. Nggih. Tadi saya bilang tegak lurus, tegak berliku, miring, merunduk, Merebah. menggantung. Oke, merunduk atau merebah. Oke. Oke, sama. Nah, kalau dalam konteks bahasa Indonesia seperti itu, tapi ada yang menyebut orang slanting. Nah, kalau sebatas pemahamannya itu slanting adalah pohon dengan aliran naturalis tetapi miring, nah itu betul. Tetapi kalau pemahamannya slanting itu adalah pohon yang miring, nah ini yang salah. Nah, sekarang kalau pemahamannya itu pohon yang miring, nah seperti ini di depan jenengan tuh Cemara Sinensis itu Nggih. kan miring. Nah, itu orang bilangnya slanting lah. Slanting dari mana? Itu bunjin, Bunjin. bukan slanting. Gitu. Slanting itu adalah Batang utama. naturalis yang miring. Oh, nggih. Gitu. Siap. Oke. Itu. Jadi perkembangan terus kemudian pemahaman yang masing-masing orang kondisinya beda-beda ya kita harus memahami ya. Ini kan Nggih. kebingungan. Ini kan seharusnya kan apa dua kanopi lah Pak. Nggih. Terus Tapi ini harusnya di sini Pak ya. sebetulnya enggak juga. Nah, yang seperti itu nggih. Di dalam kita berbonsai itu karena kita bicara seni tentu tidak ada kata harus. Iya. Ya, semua menyesuaikan dengan potensi bahannya. Nah, kalau dengan posisi seperti ini, sebetulnya ini akan lebih baik dengan ada sedikit mahkota. Karena ya ini maaf dulunya ini sudah saya konsep pada mahkota kecil gitu. Semi Jadinya mahkota. segini, Pak. Semi mahkota. Nah gitu. Tetapi
itu tadi dijeber-jeber itu jadi akhirnya Jadi satu. rata akhirnya kan gitu. Nah ini misalnya apa namanya memungkinkan ya cuman dipres ulang aja yang ini loh sing jenengan kawat loh masih tetep sampai gedot loh Pak. Waduh jak mau lutung sampai angkat jak mau iya. loh Pak makan segini loh. Ya coba Aduh jak mau ledek jak mau sumpah yo. ya ini ya kayak gitu. Ini jadi kalau ini kan miring ini. Nggih. Nah ini nggak bisa disebut slenteng. Gitu. Ini termasuk bunjin Pak nggih? Buncin ini, bawa miring, bawa muntir, bawa apa ini buncin, nggak bisa disebut slenteng. Gitu. Waduh kemakan nih Pak. Karena di alon-alon dari- Potong mawon, Pak. Karena slenteng Potong kawat maksudnya dari sana suwite. saya jelaskan di depan adalah pohon salah satu pilihan gaya dalam aliran naturalis slenteng. Berarti kalau itu salah satu pilihan gaya di dalam aliran naturalis, berarti slenteng itu adalah pohon natural yang miring. Miring. Nah, gitu. Jadi bukan pohon yang miring. Gitu. Ya Allah, loh Pak. Sampai nggak kelihatan loh kawat. Oke. Ya, pelan-pelan dari ujung mas, jangan dari tengah gitu. Enggak dari ujung. Kalau pengertian dari bunjin katanya ada yang bilang pujangga itu hanya istilah Pak nggih? Maksudnya pujangga itu Nggih. apa? Bunjin, bonsai sang pujangga gitu kan ada yang Oh itu hanya sebutan sebutan aja. istilah Pak nggih? Bunjin itu bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Ya, bunjin, cokan itu bahasa Jepang. Ya Allah. Berapa tahun ini? Nah kita sering ada apa namanya sekolah bonsai yang di dalam lingkup BBBI itu ya. Kalau dalam sekolah bonsai itu bunjing itu adalah gerak irama garis batang yang kuat yang ditandai oleh sebuah mahkota itu namanya bunjing.